Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini dalam rangka berbagi praktik baik dan aksi nyata sosialisasi pemilihan mata pelajaran pilihan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu terkait pemilihan mata pelajaran pilihan di sekolah menengah atas. Karena di kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum 2013 dalam pemilihan mata pelajaran pilihan bagi peserta didik. Sehingga mudah-mudahan webinar ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam membantu mencapai peserta didik cita-citanya ya Bapak Ibu. Mencapai karirnya terutama setelah lulus tidak bingung dan sudah matang dalam memilih jenjang karirnya di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu dapat menonton terlebih dahulu video ini. Ya, bisa dengan melakukan scan terlebih dahulu atau nanti saya akan putarkan. Nah, Bapak Ibu, tujuan dalam sosialisasi pemilihan mata pelajaran ini agar Bapak Ibu dapat memahami konsep pemilihan mata pelajaran pilihan, mengimplementasikan cara memilih mata pelajaran pilihan, serta nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama terkait tentang pemilihan mata pelajaran pilihan dalam kurikulum Merdeka, itu diberikan keleluasaan bagi para peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya secara optimal. Dengan cara apa? Yaitu dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya Bapak Ibu. Harapannya jika peserta didik sudah dapat mengetahui minat, bakat, dan kemampuannya, tugas seorang guru di sekolah, baik itu guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, serta pemangku kebijakan dapat memfasilitasi agar apa? Agar berkembang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan peserta didik Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, prinsip pemilihan mata pelajaran pilihan, ya Bapak Ibu, ada 3. Pertama, lihat dari bakat, minat, dan kemampuan. Kita bahas terlebih dahulu yang bakat Bapak Ibu. Bakat merupakan kemampuan akademik dan non-akademik yang ada di dalam diri peserta didik. Kemampuan akademik ini merupakan kemampuan yang bersifatnya umum terkait dengan mata pelajaran. Seperti apa contohnya? Misalkan Andi, dia sangat memiliki bakat dalam bidang, mata pelajaran fisika. Nah, dilihat dari kesehariannya, dia senang berhitung, senang juga mengukur bangunan, dan juga mengikuti orang tuanya, ya, yang berprofesi sebagai sipil, ya, bukan sipir, ya, sipil. Nah, bisa jadi bakat yang diturunkan oleh orang tuanya tadi karena orang tuanya sipil itu menurun kepada anaknya. Sehingga anaknya tadi itu jika mengerjakan
soal-soal mata pelajaran fisika itu tidaklah mengalami kesulitan. Seperti itu Bapak Ibu, itu yang dinamakan bakat. Jadi kemampuan yang memang diturunkan atau anugerah dari Tuhannya diberikan pada manusia sehingga dia bisa berkegiatan dengan tidak sulit, ya. Seperti itu untuk bakat kemampuan akademik. Ada juga mata pelajaran lain, misalkan dia di mata pelajaran bahasa Indonesia sangatlah sering berbicara, sangat senang berbicara, dan juga suka menulis, berarti dia memiliki bakat di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa. Karena dia senang menulis, pidato, menjadi MC, menjadi seksi acara. Itulah salah satu kelebihan ataupun bakat yang dimiliki peserta didik dalam hal mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu, terkait tentang kemampuan akademik. Sehingga bakat itu memang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga harapannya dapat difasilitasi oleh sekolah dan juga yang terpenting adalah oleh orang tua. Untuk kemampuan non-akademik ya bisa seperti mengikuti eskul yang berhubungan dengan olahraga, Bapak Ibu. Terampil sekali ketika menguasai bola, baik itu bola basket, sepak bola, voli, dan sebagainya. Sehingga bakat itu memanglah suatu anugerah. Dan setiap manusia tidak bisa disamakan. Kenapa anak yang A itu dia suka sekali dan gampang sekali kalau melakukan olahraga, tapi merasa kesulitan, ya Bapak Ibu, ketika apa? Ketika dihadapkan dengan soal-soal matematika atau fisika. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Guru perlu untuk memahami bakat setiap siswa. Supaya apa? Supaya dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik itu tidaklah mengalami kesulitan. Dengan apa? Ada yang namanya sekarang yaitu pembelajaran diferensiasi. Yang tidak akan saya bahas lebih mendalam. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu minat. Minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu pada peserta didik. Seperti yang kita tahu, setiap siswa kita itu mempunyai minat yang berbeda-beda. Andi misalkan, Bapak Ibu. Andi itu menyukai mata pelajaran olahraga. Ia tertarik. Kenapa tertarik? Banyak faktor yang membuat minat setiap peserta didik itu menyukai mata pelajaran. Bisa jadi karena pembelajarannya itu menyenangkan, gurunya itu mungkin humoris, atau bisa jadi karena nyaman di kelas, ataupun dengan ketertarikan yang beragam itu bisa menumbuhkan peserta didik untuk mengembangkan karirnya. Sehingga apa? Guru perlu mengetahui minat setiap peserta didik di kelasnya yang diampu. Ada dengan cara apa? Assessment terlebih dahulu, diagnostik, kognitif maupun non-kognitif. Seperti itu Bapak Ibu, karena jika sudah tahu minat setiap peserta didik itu, guru akan lebih mudah. Kalau dianalogikan Bapak Ibu, ya, dalam suatu hubungan, ya, seseorang menyukai si B, ya, si A-nya itu. Karena dia cantik, dia itu ramah. Nah, seperti itu analoginya Bapak Ibu yang
namakan minat. Minat itu ada berbagai faktor, tidak hanya satu saja. Gitu. Oke, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kemampuan. Kemampuan merupakan kapasitas peserta didik ketika melakukan suatu kegiatan, baik itu hal yang fisik, ataupun yang sifatnya intelektual. Nah, kemampuan ini perlu sekali untuk diasah. Jadi, Bapak Ibu, ketika seseorang memang memiliki sebuah keinginan dalam hal apa? Ingin menjadi seorang dokter. Nah, tetapi bakatnya itu tidak ditunjang, ya. Dia tidak menyukai hal yang sifatnya biologi. Karena kan kedokteran itu mata pelajaran dasarnya yaitu biologi. Menyukai dan mengenali ilmu tentang makhluk hidup. Nah, apakah kemampuannya itu menunjang ke karirnya? Jika dia rajin belajar, terus betul-betul bekerja keras sekali dalam mempelajari kegiatan. Nah, dalam hal ini, siswa jika memang rajin, ada kesempatan untuk dapat mencapai cita-cita ataupun karirnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Selain itu, ya, Bapak Ibu, untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu bisa mencapai cita-citanya itu tadi. Contohnya kedokteran. Dari ketiga ini perlu keselarasan. Karena apa? Jika dia memang memiliki bakat tapi dia tidak tertarik kepada kedokteran, itu nanti dalam mencapai cita-citanya mengalami hambatan yang sangat bermasalah. Walaupun dia memang berbakat, tapi bisa jadi dia tidak senang dan nyaman menjalani profesinya. Kalau bakat dan minatnya itu selaras, saya memiliki bakat di bidang apa tadi? Biologi. Asalkan ya menguasai ilmu biologi tentang makhluk hidup. Terus juga saya tertarik tentang makhluk hidup juga. Sehingga jika selaras itu nanti akan mudah dalam mencapai cita-citanya. Seperti itu. Nah, tugas kita sebetulnya Bapak Ibu di sekolah itu menselaraskan antara bakat, minat, dan kemampuan. Nah, untuk menselaraskan itu, Bapak Ibu, perlu mengetahui terlebih dahulu ya, melalui hasil asesmen, salah satunya melalui psikotes. Psikotes ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga psikologi. Ya, karena psikotes mempunyai standar tertentu dalam melaksanakan psikotes. Tidak sembarangan. Guru juga tidak semuanya bisa melaksanakan psikotes, apalagi guru BK, kalau belum mempunyai sertifikat melaksanakan psikotes. Ya, kalau misalkan belum, alangkah baiknya bekerja sama dengan lembaga psikologi yang dapat memfasilitasi mengetahui bakat, minat, kemampuan peserta didik. Seperti itu, Bapak Ibu, harus berkolaborasi, Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa beriringan secara sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa daftar mata pelajaran pilihan yang tersedia, Bapak Ibu. Ini yang saya laksanakan, Bapak Ibu, di sekolah saya, ya, yaitu mata pelajaran pilihan yang tersedia biologi,
sampai ke prakarya dan kewirausahaan. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian yang ada di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Tidak perlu sama dengan kami. Yang terpenting itu sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Tidak boleh memaksakan. Jika misalkan di sekolahnya itu hanya ada satu guru kimia, tapi siswa pengen ambil 3 kelas katanya kimia. Kalau memungkinkan bisa, tapi kalau misalkan guru kimianya mengampu 3 angkatan dan hanya satu, ya Bapak Ibu, dan kelasnya itu banyak, itu sebaiknya ya berkolaborasi dengan sekolah lain. Jadi guru kimia yang di sekolah lain mungkin kelebihan jam bisa diminta untuk mengajar di sekolah Bapak Ibu. Ya, jangan sampai membuat peserta didik itu tidak terfasilitasi, Bapak Ibu. Nah, misalkan memang nanti siswanya kekeh pengen banget ya semuanya ke kimia, nanti perlu kebijakan dari kepala sekolah, silahkan dibicarakan dengan baik ya Bapak Ibu. Karena memang sekolah perlu memfasilitasi peserta didik dan yang terpenting adalah berkolaborasi dengan orang tua. Bicarakan hal tersebut ya. Di sekolah terbatas SDM-nya kepada orang tua. Seperti ini kalau misalkan mau ada guru kimia lain, nah bagaimana solusinya? Dari sekolah mungkin tidak bisa. Tapi kalau di sekolah lain itu kita mengambil dan itu juga perlu persetujuan. Itu silahkan pemangku kebijakan dapat melakukan mitigasi dalam pemilihan mata pelajaran pilihan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk mata pelajaran pilihan itu, Bapak Ibu, ada yang formasinya itu 20 jam, ada yang 22 jam, ada yang 25 jam. Contohnya adalah misalkan biologi itu mata pelajaran pilihan khususnya 5 jam. Terus kimianya 5 jam. 10 jam ya Bapak Ibu. Terus saya mau mengambil sosiologi. Misalkan tambah sosiologi jadi 15 jam. Nah, terus satu lagi bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi 20 jam. Nah, bisa 4 atau bisa 5 Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihan khusus itu. Misalkan mau 4 tadi 20 ya. Tapi saya maunya mengambil yang 5 tambah PKWU karena ingin jadi pengusaha. Silahkan Bapak Ibu 5 mata pelajaran pilihan. Yang terpenting adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga sumber daya manusia di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa saran kelompok mata pelajaran di sekolah kami. Kelompok 1, biologi, kimia, informatika, bahasa Inggris, lanjut PKWU. Sampai kelompok 11 ya, bahasa Inggris lanjut, sosiologi, informatika, bahasa Indonesia lanjut, PKWU. Oke, ini ada beberapa mata pelajaran pilihan yang kami di sekolah kami itu diharuskan diambil. Seperti informatika. Ini informatika berhubungan dengan komputer Bapak Ibu. Mengingat zaman sekarang, peserta didik perlu untuk memahami teknologi, maka mata pelajaran informatika di kami yaitu diharuskan jadi mata pelajaran khusus yang diambil oleh para peserta didik. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu di sekolah kami. Bapak Ibu tidak perlu mengikuti di sekolah kami. Itu disesuaikan ya dengan KOSP, Bapak Ibu. Nah, terus juga kami juga ini ada mata pelajaran pilihan khusus juga yang perlu diambil oleh para peserta didik, PKWU.
prakarya dan kewirausahaan. Karena kami di sekolah kami berkeyakinan bahwa mereka selain nanti ingin melanjutkan seperti menjadi dokter, di suatu waktu nanti mereka juga ingin mempunyai usaha, sehingga perlu menguasai mata pelajaran dasar, yaitu PKWU. Itu di sekolah kami, Bapak Ibu. Dan disesuaikan dengan sumber daya. Jangan sampai di Bapak Ibu misalnya, memang di sekolah itu perlu sekali teknologi, tapi tidak ada guru informatikanya. Ya jangan sampai. Ya, karena di kami gurunya memang ada, sumber dayanya mendukung, itu tidak jadi masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mata pelajaran pilihan khususnya, kami memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih. Seperti ini. Nah, di kami, ya, kami berada di tahapan berkembang, Bapak Ibu. Kami hanya bisa menyediakan menu terlebih dahulu, belum dapat sampai ke tahapan siap. Mengapa? Karena harus menyesuaikan juga dengan sumber daya. Kan kalau tahapan berkembang itu, bukan tahapan berkembang, tahapan berkembang awal ya, ada awal, berkembang, siap. Nah, untuk tahapan berkembang itu ada seorang guru BK ya, karena kalau yang awal itu peserta didik tidak bisa melakukan pendampingan dalam melakukan konseling. Nah, kalau di SMA-nya ada guru BK, itu silahkan nanti perlu layanan konseling, peminatan, dan perencanaan individual. Ya, Bapak Ibu, perlu sekali untuk guru BK mendampingi peserta didik yang memiliki kebingungan dalam hal memilih mata pelajaran. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada 3 mata pelajaran ya, dan juga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok yang berbeda ya, Bapak Ibu, terkait mata pelajaran pilihan khususnya. Di kami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada aksi nyata dan praktik baik dari saya, yaitu bagaimana cara membaca hasil psikotes ini, tes psikotes yang saya lakukan ya di sekolah saya, bahwasanya sebelum memilih mata pelajaran pilihan, kami melaksanakan psikotes di semester 2. Ya, kenapa tidak dilaksanakan di semester awal? Kami pikir jika dilaksanakan di semester awal, peserta didik belum mengetahui tentang mata pelajaran yang akan diambil nanti. Mereka belum merasakan mata pelajaran biologi seperti apa, belum meraba-raba pengetahuan mata pelajaran fisika, sosiologi seperti apa. Nah, jika sudah tahu ya selama 1 semester mata pelajaran, saya sudah cocok di biologi, saya sudah cocok nih di sosiologi. Nah, kami laksanakan di semester 2. Itu menurut kami. Tapi misalkan ada pertimbangan lain di sekolah Bapak Ibu, silakan. Ya, yang memang terlihat urgen seperti itu. Nah, ini beberapa cara ya untuk membaca hasil psikotes, silahkan disesuaikan. Saya yakin untuk guru BK pasti paham. Tapi misalkan bagi guru yang belum paham, jadi bahwasanya dalam hasil psikotes itu ada yang aspek psikologinya itu kecerdasan umum atau IQ. Nah, Bapak Ibu, ada IQ. Nah, IQ itu ya berhubungan dengan daya tangkap informasi yang diterima. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tidak masalah Bapak Ibu jika ada peserta didik yang terlihat IQ-nya kecil. Yang jadi masalah adalah tidak mengikuti psikotes Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru tidak bisa mengetahui gambaran peserta didik dalam kemampuan akademik, bakat, minat, dan kemampuannya. Seperti itu. Jika misalkan yang IQ-nya di nilainya tidak tinggi ya skornya, tinggal kebijakan sekolah apakah akan mengadakan sekolah inklusif yang mendampingi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jika tidak, silahkan. Ada win-win solutionnya seperti apa, silahkan.
Jika di kami itu, jika ada IQ-nya memang di bawah rata-rata, perlu sekali siswa tersebut, guru mata pelajaran, diminta untuk pertama, jangan menuntut terlalu mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, CP yang diharuskan. Ya, karena setiap peserta didik berbeda-beda ya dari kemampuan daya tangkap informasi. Gitu. Mereka harus sangat lebih bekerja keras dan sangat belajarnya harus ekstra untuk bisa mahir seperti itu. Nah, itu jika ada peserta didik yang nilai IQ-nya di bawah rata-rata ya. Tapi misalkan ada yang lebih gitu, itu juga kan ada yang berlebihan ya IQ-nya sampai 140-150 itu harus difasilitasi. Harus diberikan pendampingan atau bisa dengan guru pendamping ya Bapak Ibu. Terus yang ini aspek minat juga berhubungan dengan kepribadian penjelasan. Nah, untuk riasek ada di lembar hasil psikotesnya biasanya Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk psikotes sebetulnya disesuaikan dengan keinginan hal yang ingin diketahui oleh guru. Ya, Bapak Ibu. Silakan. Tidak perlu riasek karena guru BK bisa mengadakan. Ya udah, tidak perlu. Seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada sedikit penjelasan terkait tentang bakat minat riasek ya. Bapak Ibu bisa lihat ini merupakan kepribadian ya. Sebetulnya riasek itu kalau disebut kemampuan itu kurang cocok ya Bapak Ibu karena memang penurunan teorinya itu dari Holland ya terkait tentang riasek berhubungan dengan karir. R itu realistik, I investigatif, A artistik, S sosial, E enterprising, C konvensional. Nah, dari kepribadian ini, misalkan Gary merupakan seorang peserta didik yang dari hasil psikotesnya itu ternyata skornya itu skalanya 5. Oh, berarti memiliki kepribadian realistik. Di mana peserta didik tersebut itu sangat terampil dalam hal pekerjaan yang sifatnya teknis. Seperti apa? Seperti mengutamakan keterampilan fisik, otot, ya, mandor, bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan suka seni, musik, menari, dan sebagainya, keindahan lah, istilahnya menggambar, dan sebagainya, ini kepribadiannya artistik. Nah, biasanya kalau dia memiliki kepribadian yang sesuai, ya, dia ke pekerjaan yang menulis dan sebagainya, itu akan nyaman menjalaninya. Yang terpenting, bakat, minat, dan kemampuan, serta kepribadiannya harus selaras. Itu tugas seorang guru untuk menyelaraskan. Oke, nah ini ada beberapa profesi yang mendukung minat dan bakatnya ya, Bapak Ibu. Realistik ke pertanian, ya contohnya. Investigatif ke kedokteran. Artistik, komunikasi, kecantikan, contohnya. Terus juga sosial ya, hubungannya menjadi seorang guru, menjadi pendidik, perawat, dan sebagainya. Kalau enterprising itu sifatnya menjadi pengusaha ya, bisnis, kerja, sosial, terus perdagangan internasional. Kalau konvensional itu hubungannya dengan administrasi. Yang sifatnya itu rutinitas, itu lagi pekerjaannya. Seperti contohnya di tata usaha lah, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini merupakan mata pelajaran pendukung yang perlu oleh peserta didik ketahui. Ya, yang akan nanti diambil. Misalkan mau ke kedokteran, ya, Bapak Ibu, peserta didik diarahkan untuk mengambil mata pelajaran yang sifatnya itu berhubungan dengan apa? Dengan biologi dan atau kimia. Jadi, misalkan nih, ada contohnya ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu bisa melihat di peraturan Kementerian ya. Kementerian Kemendikbudristek nomor 345/M/2022 tentang mapel pendukung
program studi dalam seleksi SNBP. Jadi, dalam SNBP yang sekarang kan polanya itu ada mata pelajaran pendukung, ya Bapak Ibu. Gitu, yang menjadi pertimbangan siswa dapat melanjutkan sesuai dengan keinginannya. Nah, contohnya nih, yang pertama. Andi itu memiliki bakat di mata pelajaran biologi. Dilihat dari hasil nilai rapot dan hasil psikotesnya itu ya sesuai. Andi pun bercita-cita menjadi perawat. Nah, mata pelajaran pilihan yang disarankan adalah biologi. Yang paling utama ada biologi dan atau kimia. Bisa satu saja atau dua-duanya. Kalau misal mau dua-duanya bagus. Tapi kalau salah satu saja juga tidak masalah. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mapel pilihan ini mapel yang sifatnya bukan primer, sekunder lah istilah nama. Sekunder yang dia minati saja gitu. Nah, yang terpenting itu adalah mata pelajaran pendukungnya untuk SNBP nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu mengarahkan peserta didik tidak sesuai dengan harapan dan bakat minat kemampuan. Nah, ini juga ada contoh yang kedua, Rani memiliki bakat di mata pelajaran fisika. Ingin menjadi teknisi, nah mapel pendukungnya fisika. Terus ada Revi, dia ingin menjadi seorang psikolog. Mata pelajaran pendukungnya itu sosiologi, ya, dan atau matematika. Gitu. Wah, kok kenapa psikolog itu mata pelajaran pendukungnya matematika tingkat lanjut? Oke, menjadi seorang psikolog itu perlu menguasai bidang statistik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam ilmu psikologi itu nanti ada yang namanya melakukan hasil psikotes. Hasil psikotes itu perlu statistik, Bapak Ibu. Jadi perlu memahami peserta didik terkait tentang matematika. Tidak hanya sekedar misalkan, berbicara saja, mendengarkan tidak, tapi perlu juga penghitungan. Minimal bisa statistik, Bapak Ibu. Jadi perlu ditekankan kepada peserta didik jika ada yang ditanyakan di peserta didik. Oke, kita lanjut. Raka ingin menjadi seorang pengusaha, ya ambil ekonomi atau PKWU. Ekonomi dan PKWU itu mata pelajaran yang dapat mendukung menjadi seorang pengusaha. Terus di sini IDA ya, mata pelajaran geografi, ingin menjadi seorang guru geografi. Nah, untuk guru Bapak Ibu perlu mengetahui. Jadi, misalkan dia ingin menjadi guru geografi, harus dilihat dulu apakah nilai geografinya baik, bagus, tinggi. Tapi jika tidak, itu diminta untuk peserta didik untuk memikirkan kembali. Ya, Bapak Ibu. Terkadang ketika melakukan konseling, ada peserta didik yang denial, Bapak Ibu, menangis, tidak menerima dengan hasilnya. Tapi kalau kita memberikan gambaran, pengetahuan, itu peserta didik lama-lama akan menerima. Itulah tugas seorang pendidik, Bapak Ibu. Membuat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jika misalkan nih, ada yang bermasalahan lagi Santo memiliki bakat di mata pelajaran penjas orkes. Hal tersebut sesuai dengan nilai rapot dan psikotesnya. Tapi ternyata Santo menjadi pegawai admin. Ini maaf, bukan Andi ya. Santo. Ya, yang lain juga kayaknya sama ya, Andi ya. Ya, belum saya ganti, lupa ya. Ini ya. Ini dari sini dikopas sama saya sebetulnya. Biar tidak susah. Ya, Bapak Ibu, tapi nanti saya akan ubah. Nah, untuk Santo ini, kasusnya, dia berbakat olahraga, tapi cita-citanya pengen jadi admin. Nyambung tidak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Oke, kalau dari nilai rapot dan psikotesnya, ternyata nilai ekonominya, akuntansinya, itu matematikanya juga ya, sangat rendah, itu tidak nyambung Bapak Ibu. Jadi harapannya diarahkan ke sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jangan hanya harapan saja.
Kita memang seorang peserta didik memiliki banyak harapan, tapi terkadang peserta didik hanya tahu harapan saja, tidak tahu bakat, minat, dan kemampuan dalam dirinya. Sehingga apa? Perlu dilakukan konseling, pendampingan, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan ya. Pertama, siapkan persiapan dulu, melakukan penyamaan persepsi ya. Terus sosialisasi, lanjut ya. Terus pendampingan, pemilihan, pengolahan data dan pembuatan jadwal, pendampingan setelah pemilihan. Nah, persiapan ini bisa jadi ada rapat Bapak Ibu dengan stakeholder ya. Terus juga melihat saya teh sekolahnya pada tahapan yang mana? Awal, berkembang, siap, atau mahir. Seperti itu. Kalau masih awal, jangan memaksakan untuk ke mahir. Ya, seperti tadi contohnya. Baru bisa membuat paket mata pelajaran. Belum sampai bisa mengakomodir kebebasan peserta didik dalam memilih mapel. Jangan memaksakan seperti itu Bapak Ibu. Harus disesuaikan apa? Dengan sumber daya sekolah. Dengan guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke. Tapi gini Bapak Ibu, jika sudah sering melakukan kolaborasi, ya, itu tidak jadi kesulitan karena memang sekolah negeri biasanya yang saya ketahui itu ada di tahapan kita punya mata pelajaran khusus yang disesuaikan dengan guru yang ada di sekolah. Itu masuknya ke tahapan si awal dan tahapan berkembang. Bedanya kalau awal itu tidak ada pendampingan dari guru BK. Lanjut ke sosialisasi. Nah, jika sudah dirapatkan, ada keputusan, ya baru melakukan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik terkait mapel pilihan. Nah, terus sosialisasi dilaksanakan dari kelas 10 agar siswa dapat mendapatkan waktu untuk berpikir. Seperti itu. Pendampingan sebelum pemilihan ini, guru BK harus melakukan layanan dasar. Ya, melaksanakan program ya seperti terkait tentang perguruan tinggi, terus juga kolaborasi dengan orang tua, konsultasi. Biasanya ada suka orang tua konsultasi terkait anaknya gitu. Kita perlu fasilitasi. Terus setelah itu ya sebelum pemilihan lakukanlah sisa itu pemilihan. Silahkan dibuat timeline-nya Bapak Ibu ya. Apakah dari bulan Juli itu persiapan, bulan sampai Juli September itu Juli sampai September persiapan, sosialisasi Oktober, November itu bisa pendampingan ya, terus juga pemilihan di bulan Februari sampai Mei misalkan. Nah, data pembuatan jadwal itu di sebelum kenaikan kelas. Nah, selanjutnya pendampingan setelah pemilihan seperti itu. Biasanya setelah berjalan satu semester yaitu semester kedua. Ya, maaf semester 3 Bapak Ibu atau di kelas 11. Pendampingan ini disesuaikan dengan kebijakan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah akan difasilitasi jika ada siswa yang seperti ini. Nah, jika ada siswa yang ingin ganti mata pelajaran setelah satu semester di kelas 11, itu bisa jadi melihat terlebih dahulu kuotanya apakah masih ada dan apakah bisa dengan orang tua membuat pernyataan tertulis bahwa memang dia ingin pindah. Jangan sampai gini Bapak Ibu, peserta didik pindah karena ingin ikut dengan teman. Nah itu jangan diberikan fasilitas, jangan difasilitasi. Tapi fasilitasi yang sesuai dengan tadi, bakat, minat, dan kemampuan serta harapannya. Kalau ingin ikut-ikut teman nantinya ketika setelah lulus, dia belum bisa mandiri. Jadi muaranya tetap bagaimana peserta didik agar bisa mandiri menentukan pilihan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa mitigasi, silakan Bapak Ibu ya. Jika kuota habis, apakah akan ada mata pelajaran pilihan tambahan jika tenaga pendidikan tersedia? Terus adanya layanan responsif, konsultasi dengan berbagai pihak stakeholder ya. Adanya terindikasi ketidaksesuaian antara nilai, potensi, dan kemampuan. Seperti itu. Itu terkait tentang sosialisasi mata pelajaran pilihan di SMA saya, Bapak Ibu. Nah, ini ada dokumentasi saya melaksanakan
ke sosialisasi kepada para orang tua, para peserta didik, dan ini ada ibu kepala sekolah kami. Dan juga ini ada umpan baliknya Bapak Ibu, dan mereka sangat senang dengan adanya sosialisasi tersebut, antusias. Masalah dia paham atau tidak, itu berbagai macam. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, webinar terkait sosialisasi pemilihan mata pelajaran di sekolah saya. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurikulum merdeka. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang ada, kita berbagi. Bagi yang belum, mudah-mudahan menginspirasi. Salam lifelong learning, always long life forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.